Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabil Mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil akhir ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil akhir wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah ta'ala wa rasulahu ahabbu ilahi maswahuma wa yuhibbal mar'i la yuhibba illa lillah wa ayyakrahu ay ya'uda ilal kufra kama yakrahu ay finnar. Amma ba'du usikum wa iyya yaftaqullah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah atas segala keadaan. Baik kita sebut susah maupun senang, selalu syukur kita kepada Allah. Baik keadaan sakit maupun sehat, syukur kepada Allah. Dalam keadaan rakha maupun asyidda, dalam keadaan syukur kepada Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur, maka kita paksakan diri bersyukur kepada Allah. La yashkurullah ma lam yashkurun nas. Pun juga satu sisi tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Berterima kasih kepada manusia bahasanya adalah syukron, terima kasih. Syukron kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, dalam ucapan, dalam tindakan, perbuatan taat kita, patuhnya kita, ibadahnya kita kepada Allah adalah tanda syukur. Itu yang Nabi contohkan dalam perbuatannya. Beliau malam-malam tidurnya sedikit, solatnya panjang sampai kakinya bengkak. Akhirnya kemudian sang istri bertanya, Rasulullah, mengapa begitu rupa ibadah? Bukankah Allah sudah jamin surga, pun juga diampuni dosa? Mengapa masih susah beribadah? Jawab beliau sederhana, apalau hibbu an akuna abadan syakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba Allah yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Apatah lagi hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, perbanyaklah salawat Nabi. Hari ini hari yang adalah salawatan. Salawat juga termasuk bagian daripada zikir. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil untuk salat Jumat maka bergegaslah. Tinggalkan dagang, tinggalkan dulu jualan toko, wazarul bay'. Nah, tapi kalau sudah kemudian selesai ibadah salat Jumatan segala macam dan sebagainya, maka dikatakan oleh Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi la'allakum tashkurun. Kalau sudah selesai Jumatan maka bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah yang luar biasa. Maka alhamdulillah, saudara-saudara para pedagang datang Jumatan, selesai kembali lagi ke kiosnya, gantian istri yang sholat di masjid. Maka itulah sesungguhnya isyarat Al-Quran kepada kita. Aku wasiatkan
Pribadi sunnah jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa itu makna takwa? Takwa dalam bahasa Arabnya adalah imtisalul awamiri wa jitinabun nahyihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itulah takwa. Allah perintahkan ibadah, Allah perintahkan sedekah, Allah perintahkan zikir, baca Quran sebagainya, laksanakan. Itu adalah tanda takwa kepada Allah. Jauhi yang haram, jauhi zina dan sebagainya, itu tanda takwa kepada Allah. Mumpung masih hidup, mumpung masih sempat, mumpung masih bisa. Kalau nanti kemudian kesempatan sudah tidak ada, maka banyak orang kemudian menyesal luar biasa. Dalam surah As-Sajdah dikatakan, ada orang yang berdoa, tapi doanya doa yang sudah penyesalan. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada yang sudah berkalang tanah di dalam kuburan, meminta, ya Allah, kami sudah melihat, sudah memperhatikan, sudah merasakan. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke atas dunia, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Baru kemudian andainya diberi kesempatan dia hidup walau sekejap, apa yang dilakukan? Laula, andaikan diperbolehkannya Allah hidup sebentar saja, la saddaqum aku minas solihin, aku pasti akan bersedekah dan menjadi orang yang beramal soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Quran surah As-Su'ara yang merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waghfir li abi innahu kana minad dallin. Ampunkan ya Allah ayahku, bapakku Azar pembuat berhala. Tapi kemudian sudah ketentuan Allah, karena Azar ini pembuat berhala, akidahnya bukan Islam, matinya bukan Islam, maka tetap masuk neraka. Tapi kemudian tetap Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, nanti kalau di hari kebangkitan, jangan jadikan aku berduka. Yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak berguna lagi harta yang berlimpah, wala banun, tak berguna lagi yang namanya anak-anak yang soleh. Apalagi anak-anak yang salah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang baik, hati yang lurus. Ini yang kemudian para wali-wali membuat suatu tembang yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, bahwa hati itu kadang-kadang ada penyakitnya. Maka karena penyakit hati ada juga obatnya. Apa obatnya? Disebut namanya kalau dalam bahasa tombo ati. Tombo ati, obat hati adalah yang pertama, moco Quran lan maneh. Bacalah Al-Quran sekali juga maknanya, itu menjadi obat hati yang luar biasa. Baca Al-Quran, dalami maknanya, pelajari. Dalam hadis yang lain dikatakan, ada 3 perkara, ada 4 perkara yang itu nanti kalaulah biasa kita minta dijauhkan dari neraka, diminta masuk surga, maka inginnya masuk surga, surga merindukan kita dengan cara juga tali Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai zikir. Kadang kalau tanya pada diri pribadi, malu. Ribuan chat WA bisa kita baca, berlembar-lembar berita kita bisa ketahui. Tapi surat dari Allah Al-Quran kadang-kadang kita abai. Karena kita hanya akrab dengan Al-Quran waktu bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, Al-Quran kita simpan di rak sampai berdebu. Nanti Ramadan tiba baru dibaca lagi. Tali Al-Quran, bacalah Al-Quran menjadi obat hati. Yang kedua adalah mut'aimul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Orang yang kelaparan kasih dia makan. Siapapun dia, walaupun makhluk yang bukan makhluk manusia, beri dia makan. Maka dikatakan seorang Syekh Khalid Basalamah, kita memberi makan pada orang lain itu tidaklah sia-sia. Apalagi memberi makan pada orang soleh. Bersedekah makanan termasuk sedekah yang bisa dikatakan jadi amal jariyah. Kalau mungkin kasih orang lain uang, bisa diberikan rokok, bisa diberikan pulsa dan sebagainya. Tapi kalau diberi makan, dia akan makan. Makanannya menjadi tulang, menjadi daging, dan dia beribadah dengan makanan yang kita beri kepadanya. Maka ibadahnya kita kecipratan pahalanya. Kenapa? Dia beribadah, bermakai makanan yang kita berikan kepadanya. Hadirin rahimakumullah.
Yang berikutnya obat hati adalah solat wangilah konono. Laksanakanlah solat malam. Tunaikan solat malam. Siapa yang solat isya berjamaah seolah-olah sudah solat sepanjang malam. Siapa yang solat subuh berjamaah maka seolah-olah dia sudah solat berjamaah sepanjang malam. Dan para nabi-nabi bisa dikatakan solat malam adalah solat yang mereka laksanakan begitu luar biasa. Laksanakanlah solat malam. Jangan abaikan. Dan sejatinya solat itu barometer amal kita selama di dunia. Solat malam. Apalagi obat hati, zikir wangilah konono. Zikir di malam hari, laksanakanlah, tunaikanlah. Berzikir malam hari. Apatah lagi pas subuh-subuh, istighfarlah. Nabi Yakub alaihissalam sesudah mengetahui dosa anak-anaknya yang membuang Yusuf, baru kemudian Yusuf ketahuan selama ini seolah-olah sudah mati, atau menjadi pejabat tinggi di Mesir, maka kemudian dia memintakan ampun buat anak-anaknya Bani Israel. Kapan dimintakan ampun? Pas sahur. Jadi pas sahur itu sekitar jam 3 jam 4 jelang subuh perbanyak istighfar. Istighfar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sungguh istighfar itu bukanlah karena dosa. Istighfar itu mencari doa Allah semata. Kadang-kadang kita bingung mau berdoa apa, karena tidak mau berdoa macam-macam, istighfar sajalah. Sebab kadang-kadang kita berdoa, kita minta apa yang tidak perlu bagi kita. Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Maka istighfarlah. Allah berikan apa yang kau minta. Allah berikan apa yang kau butuhkan, bukan yang kau minta. Karena kadang-kadang kita meminta sesuatu bisa jadi itu mudarat bagi kita. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya juga menjaga hati qalbun salim adalah wong kang soleh kumpulono. Berkumpul sama orang-orang soleh di dunia, maka nanti sampai akhirat bisalah si soleh tadi mengajak kita ke surga. Bisa orang soleh mengajak kita ke surga. Penghuni surga kelak bisa baku cari. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu bersenang-senang dalam surga. Hum azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan keluarganya duduk bertelekan santai-santai. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka mendapatkan buah-buahan dan apapun yang mereka minta Allah berikan. Maka dahsyat berteman sama orang soleh, nanti dia masuk surga, dia akan minta, ya Allah, dulu di dunia saya punya teman, dulu di dunia saya punya sahabat, ya Allah, tidak kulihat dia di sini. Maka kemudian dicari-cari, rupa-rupanya ada di neraka. Baru kemudian di neraka, iya di neraka. Dicek apakah dia mati dalam keadaan agama Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mati Islam tidak? Iya, matinya Islam. Maka penghuni surga, saudara kita, sahabat kita yang masuk surga duluan, dan kita mati belakangan kemudian juga masuk neraka duluan karena dosa-dosa yang banyak, tapi masih mati Islam, masih dalam mati dalam keadaan muslim. La tamutunna muslimun. Maka sahabat tadi bisa minta sama Allah, ya Allah, saya punya teman di dunia dulu, tapi dia masih neraka. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku ingin membawa dia ke surga. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Carilah teman-teman yang soleh akan mengajakmu ke surga. Jangan berteman yang salah akan mengajakmu ke neraka. Nabi berikan contoh, berteman sama orang salah seperti berteman dengan pandai besi, akan mendapatkan asapnya atau percikan apinya. Berteman sama orang yang benar, yang soleh, kau seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kau tidak beli akan mendapatkan harumnya dan sebagainya. Wong kang soleh kumpulono. Bertemanlah dengan orang yang soleh agar dia mengajakmu ke surga. Bertemanlah dengan orang soleh agar dia bersamamu kelak di dunia dalam keadaan soleh, di akhirat juga bisa baku ajak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya juga mengobati hati adalah dengan perbanyak puasa. Puasa itu artinya paling enggak Senin Kamis, maka hati akan terjaga. Hati akan terjaga dengan perbanyak puasa. Sebab kadang-kadang banyaknya makanan ini seolah-olah perut kita tungku perapian yang dinyalakan selama 7 minggu dalam sepekan, 7 hari dalam sepekan, maka seolah-olah hati menjadi membatu. Apalagi jarang istighfar. Dan hati manusia itu ketika dosa-dosa kecil dibiarkan, maka nanti menghitamlah hatinya. Tidak bisa lagi menerima cahaya ilahiyah. Dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada saktah di situ. Saktah yang dibaca dalam Al-Quran hanya 4 tempat, dibaca dan berhenti sekejap seolah-olah tak bernapas, terpana terpesona. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Hati mereka menjadi hitam gara-gara perbuatan mereka. Ada dosa, istighfar, taubat supaya bersih hatinya. Tapi ketika tidak istighfar, taubat dan segala macamnya, maka hati menghitam. Tidak ada lagi yang namanya tergerak hati mendengar suara azan. Tidak peduli pada derita orang lain, tidak peduli pada kesusahan orang lain, maka hatinya membatu, hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati, maka hidupkanlah dengan baca Quran. Hidupkanlah dengan bersedekah, hidupkanlah dengan salat malam, hidupkanlah dengan istighfar. Maka ketika hati kita sudah bersih, insya Allah akan bermakna dan berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari kalau di hadapan Allah tak berguna bermakna lagi harta dan anak kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami. Kuatkanlah hati kami, juga kuatkan saudara kami di Gaza, Palestina, ya Rahman Rahimin. Mereka manusia juga seperti kami, ya Allah. Masjid-masjidnya sudah hancur lebur, mayat terhampar, terkubur, terbakar begitu rupa. Hati kami, Allah, menangis, hati kami perih. Hanya kepada kami mengadu dan memohon. Saudara kami di sana nun jauh. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Tapi ingatlah, episode yang terjadi sekarang ini merupakan bagian daripada takdir Allah ke depan, bahwa Dajjal akan terbunuh di Palestina, dan kemudian Isa al-Masih, Isa bin Maryam akan turun membunuh Dajjal. Imam Mahdi akan menjadi Palestina sebagai medan perangnya, berhadapan dengan kaum Yahudi Zionis Bani Israel. Dan bahkan dikatakan batu akan berbicara, pohon akan berbicara, ya Muslim, ada Yahudi Zionis di belakangmu, bunuh dia, kecuali pohon Gorkot. Maka walau hati kita bersedih, mereka matinya mati syahid syuhada. Kita di sini barangkali yang sekedar bisa boikot, berbagi cerita, berbagi berita dan mendoakan. Tapi sesungguhnya doa orang yang beriman adalah doa senjata yang sumber iman. Ad-doa silahul mu'min. Ya Allah ya Tuhan kami, itulah yang bisa kami lakukan, berdoa kepadamu. Barakallah li wa lakum fil azim. Wa nafi'akum fil ayati wa zikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu nasallu alaihi wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi binikmati tarimas solihat wassalatu wassalamu sayyidi sadat wa ala alihi ahli fadli wal karamat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi man sallallahu alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa salli wa sallim alaihi kama tu'ibbu sallallahu alaihi wa salli wa sallim alaihi kama tu'ibbu sallallahu alaihi. Salawatullah Rasulullah sallallahu. Amma ba'du, usikum taqwa faqad fazal muttaqun. Dan khutbah yang kedua ini kembali kita ingatkan, kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa maknanya bekal kita kalau mau pulang. Kalau kita pulang kampung saja berpikir sudah berapa tabungan. Kalau kita berpulang ke rahmatullah, pikirkanlah sudah berapa banyak amalan yang kita siapkan. Apakah hari Jumat kita baca Al-Kahfi? Apakah tiap malam kita baca tabarokan? Ataukah tiap pagi kita baca ayat-ayat wirid untuk bekal menuju ilahi nanti? Maka kesampingkanlah. Harta yang kita cari akan ditinggal pergi. Keluarga yang kita cintai akan berpisah dan mungkin mereka nikah lagi dan sebagainya. Apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi bekal kita ke menuju Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Innallaha wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية وصحة في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونسألك توبة قبل الموت ونسألك حسن الخاتمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين المتعافين في فلسطين يا أرحم الراحمين. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة وأجل الجهد وعليك التكلان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين. Kepada Engkau yang mengadu ya Allah. Saudara kami di Palestina, di Gaza dihancurkan, dibombardir, terbakar ya Allah. Bantu dan tolonglah mereka ya Rahman Rahimin. Hanyalah doa senjata kami, hanyalah doa senjata kami ya Rahman Rahimin. Ya Mujibas Sa'ili, bayi-bayi dibantai, orang tua dibantai, mereka semua dibantai ya Rahman Rahimin. Ilaika nasku doa quwwatina wa qillata hilatina wa hamdas ya Rahman Rahimin. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة وأجل ولك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على